itu bisa melatih kesabaran kita dan ketelitian. Contohnya, waktu kita mengerjakan soal atau sedang menyelesaikan sebuah soal, misalkan kita salah, terus kan kita benerin lagi tuh, nggak taunya masih juga salah, kita benerin lagi, nggak taunya masih juga salah, tetap kita benerin lagi. Secara tidak langsung, proses itu telah mengajarkan kita seberapa sabarnya kita. Selain itu juga, belajar matematika itu mengajarkan kita tentang ketelitian, di mana waktu kita mengerjakan soal itu kan pasti ada plus minus, penjumlahan dan pengurangan. Salah plus minus aja itu udah salah, apalagi salah penjumlahan dan pengurangan, pasti salah semua dong. Nah, proses itu tadi telah melatih kita untuk lebih teliti dalam menyelesaikan persoalan. Dan untuk alasan yang ketiga adalah kawan-kawan, bener, alasan yang ketiga itu berguna untuk hidup. Teman-teman tahu nggak kenapa berguna untuk hidup? Pasti teman-teman tahu dong, karena kan tanpa kita sadari kita sudah merasakannya. Contohnya yang merasakannya itu orang yang melakukan jual beli. Di jual beli itu kan pasti ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah, itu semua membutuhkan matematika, walaupun mungkin perhitungannya itu secara sederhana. Dan yang selanjutnya itu contohnya dalam beribadah, karena kan hidup kita hanya untuk beribadah. Nah, di ibadah itu kan pasti ada sholat, sholat itu ada rakaat. Nah, waktu sholat itu pasti rakaatnya itu harus benar dong. Terus ada zakat. Nah, waktu pembagian zakat ini pasti harus sesuai, harus benar. Terus ada warisan. Nah, itu semua menggunakan matematika, walaupun perhitungannya secara sederhana. Tapi kenapa sih belajar matematika itu kalau di sekolah itu ribet banget? Ada XX, ada YY. Emang kalau kita mau beli bakso itu, mau beli bakso sebesar 3X tambah 2 sama dengan 7X kurang 2. Begitu juga kawan-kawan, tidak semua yang kita pelajari di sekolah itu kita terapkan secara langsung di kehidupan kita. Contohnya itu berguna dalam teknologi yang kita gunakan sekarang ini. Dan alasan yang keempat adalah, betul teman-teman, alasan yang keempat itu logis, kritis, dan sistematis. Teman-teman tahu nggak kenapa bisa logis, kritis, dan sistematis? Waktu kita mengerjakan soal itu, pastikan kita butuh benar-benar kreatif, inovatif. Karena dalam menyelesaikan soal matematika itu kan nggak mudah. Memang soalnya pendek, tapi jawabannya berlembar-lembar ya kan. Nah, di situ itu kita dilatih agar berpikir logis, kreatif, dan sistematis, supaya kita itu bisa menghargai proses, nggak hanya hasil. Dan alasan yang kelima adalah, untuk alasan yang kelima, sekarang giliran teman-teman yang memikirkan